Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesti Fadilah dari Farmasi 3A akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan tablet dari jurnal yang berjudul Penggunaan Amilum Umbisuweg Amorphophallus campanulatus sebagai pengikat tablet ibuprofen dengan metode granulasi basah. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui penggunaannya dalam berbagai konsentrasi amilum umbisuweg yang difungsikan sebagai bahan pengikat. Apa itu umbisuweg? Umbisuweg merupakan jenis-jenis umbi yang berasal dari tanaman Amorphophallus campanulatus. Umbisuweg mengandung saponin, flavonoid, betulinik acid, dan lain-lain. Umbisuweg seperti jenis umbi-umbi lainnya mengandung amilum dan amilopektin. Amilum merupakan polimer dari glukosa dalam bentuk anhidrat. Amilum mempunyai dua ikatan glikosidik yang merupakan gabungan dari dua polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Penambahan amilum berfungsi sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur untuk sediaan tablet. Terdapat beberapa pengertian tablet. Di antaranya, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet gempa. Metode pembuatan tablet ada 3. Yang pertama, granulasi basah, yang kedua, granulasi kering, dan yang ketiga, gempa cetak atau gempa langsung. Berdasarkan judul jurnal tadi, metode yang digunakan adalah metode granulasi basah. Metode granulasi basah sering digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat tahan lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang relatif buruk. Tujuan digunakannya metode granulasi basah ini adalah agar dapat meningkatkan sifat alir dan atau kemampuan gempa yang dilakukan dengan cara mencampur zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan penambahan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga didapatkan massa cetak yang lembab yang dapat digranulasi dan menghasilkan tablet yang tidak rapuh. Ini granulasi kering, gempa langsung. Metodologi penelitian, alat dan bahan yang digunakan pada jurnal penelitian ini dapat dilihat di slide. Prosedur penelitian ada yang pertama pembuatan amilum suweg, yang kedua karakterisasi amilum umbisuweg, ketiga formulasi dan pembuatan tablet, keempat pembuatan mucilago amilum umbisuweg, dan yang terakhir pembuatan tablet ibuprofen. Pembuatan amilum suweg. Amilum yang telah dikupas dari kulit arinya, ditambahkan aquade secukupnya dan disaring dengan kain flanel. Suspensi atau filtrat yang dihasilkan didekantasi selama 24-48 jam hingga amilum mengendap sempurna. Cairan supernatan dibuang dan endapannya dicuci berulang-ulang dengan air hingga diperoleh endapan amilum yang lebih jernih. Kemudian, endapan amilum dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Endapan serbuk yang sudah dikeringkan dihaluskan dan diayak menggunakan mesh nomor 100 hingga diperoleh amilum umbisuweg. Karakterisasi amilum umbisuweg dapat dilihat dilakukan pengujian karakterisasi meliputi pengujian uji kualitatif, uji derajat putih, uji susu pengeringan, uji sisa pemijaran, penetapan pH, bentuk partikel, evaluasi mucilago amilum, dan lain-lain. Sedangkan penapisan petokimianya meliputi identifikasi golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, golongan quinon, identifikasi steroid dan triterpenoid, identifikasi golongan kumarin, juga pemeriksaan karakterisasi mikrobiologi. Dapat dilihat ini merupakan tabel formula tablet ibuprofen. Pada jurnal penelitian ini dibuat 6 formula, di mana perbedaannya terletak pada penggunaan bahan pengikat. Pada formula 1-5 menggunakan
bahan pengikat amilum umbisueg, sedangkan pada formula 6 menggunakan amilum manihot. Pembuatan mucilago amilum umbisueg dilakukan dengan cara masing-masing amilum pada formulasi disuspensikan dengan 5 ml aquades, diaduk sampai agak larut, kemudian ditambahkan air panas sebanyak 45 ml. Setelah itu dipanaskan di atas hot plate dengan pengadukan terus-menerus sampai berbentuk gel. Pembuatan mucilago amilum swag ini untuk mendapatkan konsentrasi 1, 6, 11, 16, dan 21%, dan amilum manihot dengan konsentrasi 11%. Pembuatan tablet ibuprofen. Tablet dibuat seberat 500 mg. Hal pertama yang dilakukan adalah menimbang bahan sesuai dengan bobot yang diinginkan. Kemudian dilakukan proses pembuatan tablet, yang mana metode yang digunakan adalah metode granulasi basah. Pada saat proses pembuatan tablet dilakukan, evaluasi terhadap granul dan evaluasi terhadap tablet yang sudah dibuat. Evaluasi masa tablet meliputi pengujian kompresibilitas, waktu, laju alir, sudut diam, kadar air, dan uji distribusi ukuran partikel. Sedangkan untuk uji tablet yang sudah dicetak, meliputi uji visual, uji keseragaman tablet, uji keseragaman bobot, kekerasan, keregasan, dan uji keseragaman kandungan. Hasil dan evaluasi pembuatan amilum umbisueg. Isolasi sekitar 6 kg umbisueg dengan cara dekantasi menggunakan aquades selama 24 jam, menghasilkan serbuk pati berwarna putih sedikit kecoklatan sebanyak 190 gram dengan rendemen proses sebesar 6,33%. Pada tabel di samping dapat dilihat, ini merupakan tabel hasil karakteristik amilum umbisueg. Terdapat beberapa jenis pengujian yang mana semua pengujian mendapatkan hasil yang memenuhi syarat. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil evaluasi masa tablet ibuprofen. Dalam jurnal penelitian dilakukan dengan menggunakan ibuprofen sebagai model obat yang dibuat dengan metode granulasi basah. Dibuat sebanyak 6 variasi formula, yang mana amilum yang digunakan sebagai bahan pengikat didasarkan pada parameter uji mucilago dan evaluasi tablet. Dari ke-6 formula didapatkan hasil dari evaluasi massa granul dari segi kadar air memenuhi syarat, yaitu 2-5%. Begitu juga kompresibilitasnya berada dalam rentang 5-15% yang merupakan syarat dari nilai indeks kompresibilitas menurut Pharmacopeia Indonesia. Evaluasi laju alir dan sudut henti juga memenuhi syarat, yang mana massa tablet dapat dicetak untuk menjadi sediaan tablet. Ini merupakan tabel hasil evaluasi tablet ibuprofen. Evaluasi sediaan tablet formula 1-5 memiliki bentuk permukaan yang licin, tetapi dari segi warna formula 1-5 memiliki warna yang lebih coklat dibandingkan dengan formula 6. Dari evaluasi keseragaman bobot, kekerasan, dan keseragaman ukuran memenuhi syarat Pharmacopeia Indonesia. Sedangkan dari segi kekerasan, formula yang menggunakan umbisueg lebih keras dibandingkan dengan formula yang menggunakan amilum biasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh kandungan amilopektin amilum umbisueg lebih tinggi. Tabel 5 ini merupakan data pelepasan tablet ibuprofen. Uji disolusi merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan pelarutan obat dari tablet. Menurut Pharmacopeia Indonesia, jumlah ibuprofen yang dilepaskan dalam waktu 30 menit tidak kurang dari 70% dari jumlah yang tertera pada etiket. Jumlah ibuprofen yang dilepaskan pada menit ke-30 untuk formula 1 dapat dilihat pada tabel. Untuk formula 1 sebesar 76,3%, formula 2 72,5%, formula 3 71,3%, dan seterusnya. Hasil pelepasan ibuprofen dari tablet yang menggunakan mucilago umbisueg sebagai pengikat hanya 70% yang terlepas.
Hal tersebut bisa disebabkan karena pembentukan gel yang terlalu kuat yang dapat menghambat proses disolusi zat aktif. Kesimpulan, dari uji viskositas amilum dan kerapuhan tablet yang dihasilkan dibandingkan formula standar, amilum swag dapat digunakan untuk pengikat tablet ibuprofen dengan konsentrasi 6%, 11%, 16%, dan 21%. Dari hasil uji disolusi terhadap persentase disolusi tablet formula 4 dan 5 mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan formula 6 sebagai kontrol positif. Namun, pada formula 1, 2, dan 3 mempunyai hubungan yang identik dengan formula 6 sebagai kontrol positif, sehingga persentase disolusi terbesar yaitu formula 1 lebih besar dari formula 2, formula 2 lebih besar dari formula 6, formula 6 lebih besar dari formula 3, dan formula 3 lebih besar dari formula 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.